Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Adapun yang akan kita bahas sekarang yaitu yang pertama pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat terjadinya interaksi sosial, ketiga faktor-faktor interaksi sosial, dan yang keempat yaitu ciri dari interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, di mana dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga, kehidupan selalu harus bergantung kepada orang di sekitar atau di lingkungan kita. Mulai dari manusia lahir sampai dengan manusia meninggal dunia, manusia akan tetap membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi, sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan dulu gambar berikut ini. Dari gambar-gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah sebuah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dikatakan berjalan apabila ada kontak dan komunikasi. Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik, misalnya surat menyurat, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Misalnya, seseorang meniru penampilan artis idolanya. Yang kedua, yaitu sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima pengaruh tersebut secara langsung ataupun tidak tanpa berpikir panjang. Misalnya, calon presiden yang melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya pada saat pemilu. Yang ketiga, yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain, umumnya dengan orang yang diidolakannya. Misalnya, seorang pria asal Filipina melakukan operasi sebanyak 23 kali untuk mengubah wajahnya menjadi Superman. Ia telah jatuh cinta dan terobsesi pada karakter superhero itu sejak berusia 5 tahun. Yang keempat yaitu simpati, di mana simpati dapat diartikan sebagai suatu keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain, seperti adanya perasaan senang, sedih, susah, dan perasaan lainnya. Misalnya, seseorang merasakan sedih dan kasihan ketika melihat orang lain terkena musibah atau kecelakaan. Yang kelima yaitu empati. Secara garis besar, empati adalah bentuk simpati yang lebih mendalam. Bisa disebut juga bahwa empati adalah kepedulian terhadap orang lain yang ditandai dengan adanya tindakan nyata. Misalnya,
Seseorang membantu korban bencana alam dengan cara memberinya bantuan berupa logistik maupun bantuan secara finansial dan emosional. Faktor yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi mirip dengan sugesti, namun lebih rasional. Motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Misalnya, ketika dipuji oleh guru karena mendapatkan nilai yang bagus, kita akan lebih termotivasi untuk giat belajar agar nilai kita tetap bagus. Cara sederhana, ciri dari interaksi sosial adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Jadi, tidak mungkin interaksi sosial bisa terjadi jika dilakukan hanya dengan satu orang saja. Kedua, yaitu secara timbal balik. Artinya, ketika tidak ada aksi dan reaksi, maka tidak terjadi interaksi sosial. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Dan yang keempat, yaitu adanya suatu tujuan tertentu. Seseorang melakukan sebuah interaksi dengan orang lain ataupun dengan kelompok, pasti dengan berbagai maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.